dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, sekarang ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan menembus pasar global. Dan para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora. Dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Dan baiklah, langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Berawal dari dapur kecil di sudut tempat tinggalnya, R.A. Anissa memulai usaha pempek yang ia beri nama Pempek Cekya. Tak seperti pempek pada umumnya, usaha yang berdiri sejak Oktober 2019 ini membuat pempek crispy dengan tekstur yang garing dan bisa langsung disantap tanpa digoreng terlebih dahulu. Dikemas secara menarik dengan standing pouch, Pempek Cekya memiliki daya tahan hingga 6 bulan di suhu ruang. Dilengkapi dengan bumbu cuko di setiap kemasannya. Pempek Cekya memiliki berbagai varian rasa, mulai dari rasa original, balado, barbecue, keju spesial, hingga rasa salted egg. Jalan-jalan ke Sungai Musi, makan pempek bareng Pak Irwan Musri. Cakep. Terima kasih JJN Metro TV, Pempek Cekya sudah sampai di sini. Cakep. Baik, perkenalkan nama saya R.A. Anissa, founder dari Pempek Cekya. Berawal dari anak-anak tidak suka makan ikan karena takut tulang dan bau amis, maka dibuatlah panganan khas kota Palembang, yaitu pempek dan turunannya yang terbuat dari ikan tenggiri dan juga ikan gabus. Seiring waktu berjalan, kita juga membuat pempek crispy yang langsung dimakan tanpa harus digoreng kembali, dan untuk kemasan sendiri sudah packagingnya sangat menarik sekali dan praktis dan juga bergizi. Jadi untuk setiap orang bisa menikmatinya kapanpun dan dimanapun saja. Untuk bisnis modelnya kita saat ini pemasarannya melalui B2B dan juga B2C. Dan untuk ini yang kita harapkan yaitu untuk investment di peralatan di sini pada saat ini sudah banyak sekali permintaan untuk Pempek Cekya, dan untuk itu kita meminta investasinya seperti mesin produksi sekitar 30 juta. Dan untuk kedepannya juga kita mempunyai rencana pengembangan bisnis usaha, yaitu kita ingin membuka outlet baru dengan proyeksi usaha sampai 2029 sekitar profitnya sekitar 342 juta dengan marginnya sekitar 38%. Untuk itu diharapkan saya menawarkan untuk investment opportunity kepada Juragan untuk membuka outlet tersebut dengan investasi sekitar 180 juta, termasuk dengan mesin dan juga investasi untuk sewa toko, buka toko online. Baik, terima kasih Bu Anissa atas presentasinya. Tapi nih di meja para panelis ini kan yang di dalam kemasan. Kemudian yang di sini ada empek-empek langsung. Ya. Ini apa nih pembedanya? Atau mungkin mau mengajak para panelis untuk mencoba langsung? Iya, boleh. Silakan para panelis untuk maju ke depan mencoba langsung. Yuk. I don't like pempek. Boleh dijelaskan ada apa? Ya. Kalau yang ini untuk pempek vakumnya, yang pempek basah tadi, yang ini langsung dimakan, harus dikukus dulu ataupun digoreng. Kalau ini cocoknya yang kental ya? Iya, yang ini ada. Jadi kayak snack yang ada ciki-ciki kayak gitu. Ada saus cocolan, biasanya ada tomat. Kalau yang ini cocolannya cuka. Ya. Enak sekali, Bu. Oh, Masya Allah. Pak Reno ini sudah mencoba berapa? Tadi sampai dua kali. Oh, baru dua. Tapi tadi juga sudah dicoba kan yang di sini, Pak. Kira-kira gimana nih, Pak?
Enak sih, semuanya enak. Pempek crispy juga menarik. Tapi pertanyaan aja, apakah bisa cukonya yang ada di dalam tempe crispy itu udah menyatu menjadi seasoning di keripiknya? Jadi nggak usah dicelup lagi. Kira-kira masuk akal nggak ya? Kemarin sempat juga ada yang dampingin, disuruh katanya kalau pempek crispy bisa nggak langsung dengan cukonya. Itu harus di riset lagi. Ya, jadi udah langsung jadi bubuk gitu, jadi powder udah menyatu. Iya, betul. Iya, Karena Coach. tadi Pak Rex buka tanpa cukonya kan. Saya bilang justru ini yang penting. Terus saya makan, oh ini sih kayak kayak keripik atau kerupuk yang banyak lah gitu. Tapi pas dicocol emang beda banget gitu. Jadi enak sekali. Cuman kan orang tuh kalau namanya snack di bawah jalan kan nggak mungkin nggak ada tempat dan agak repot gitu loh. Iya, betul. Ya, kalau udah menjadi satu sih menurut saya lebih praktis ya. Pertama sebelum saya kesini, ini juga dibuat. Ini buat sendiri juga. Iya, buat sendiri. Ini sangat terlalu lokasi enak. Masya Allah. Saya. Luar biasa. Ini perlu dikembangkan juga, Tara. Iya, siap juragan. Karena ini taste-nya betul-betul otentik. Tentu saya sudah coba semua. Pempeknya luar biasa. Ini juga enak. Jadi I think ada upside-nya lah untuk itu. Ini mengenai investment ya saja satu aja ini outlet baru dengan biaya ini udah ada PNL-nya nggak, Coach? Akan menguntungkan nggak? Insya Allah menguntungkan, juragan. Udah dihitung itunya BEP-nya, break even-nya? Kalau untuk break even-nya ya mungkin sekitar karena baru buka di awal 2027 kan mungkin tidak langsung merasa naik, mungkin tetap stabil. Mungkin BIP-nya mungkin bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Outlet ini target omsetnya berapa per hari? Kalau yang di outlet yang baru, target harapannya bisa sekitar 5 sampai 10 juta. Per hari? Per hari, iya. Harapan ke depan. Margin profitnya? Berarti sekitar 30%. Saya jujur ya ngomong, keripiknya sih nggak terlalu terasa tenggiri ya. Jadi maksudnya untuk dengan persepsi sebagai pempek kulit crispy saya belum dapat sebagai orang Palembang ya. Tapi pempeknya enak banget. Ini keputusan tepat sebetulnya punya outlet, bikin outlet pempek bukan outlet crispy ya. Jadi crispy ini kayak oleh-olehnya aja kan biasa toko pempek dipajangin kerupuk, kemplang gitu-gitu kan. Nah ini jadi part of-nya, saya rasa sih ini ada potensi untuk berkembang ya sebagai toko pempek ya, asal kualitasnya dipertahankan. Honestly, pempeknya enak. Ya, sebagai orang Palembang confirm lah, bro. Kalau saya bilang enak gitu. Makasih juragan. Ya, mungkin saya tambahkan ya, Mbak Anissa ini memang kuatnya di R&D. Jadi suka mengulik sesuatu yang baru. Nah, kenapa butuh outlet? Sebenarnya untuk memajang produk-produk inovasinya dari Mbak Anissa sendiri sih. Selain memang beliau cerita kalau taruh pempek crispy di beberapa toko oleh-oleh lain nih, barangnya susah bergerak karena tidak diberi spot yang baik gitu. Itulah sebabnya kenapa ingin punya tempat sendiri sekaligus untuk mendisplay beberapa produk inovasinya dari Mbak Anissa. Sudah cukup para panelis? Kita menutup sesi tanya jawab pada kali ini untuk pempek cek ya, Mbak Anissa. Nanti kita akan nantikan bagaimana hasil dari para panelis dan keputusan dari para panelis. Dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kalau untuk seberapa puasnya mungkin 80% karena masih agak grogi tadi tampil di depan tadi. Tapi alhamdulillah senangnya itu ketika para juragan bilang enak. Jadi 100% jadi meningkat dari 80% tadi, lebih percaya diri. Jadi saya rasa produk ini punya potensi untuk bisa bersaing, apalagi seperti yang kita tahu Mbak Anissa ini suka R&D, suka berinovasi terhadap produk. Dan semoga dengan adanya JJN, partisipasi Mbak Anissa di sini bisa membuat produknya bisa lebih improve dan lebih berasa ikan ya.
ini capek ya, lumayan juga. Soalnya aku seharian udah meeting online, nasi box juga udah selesai, pelanggan juga udah pulang semua. Kayaknya butuh refreshing ya. Yah, kok buffering sih? Kan aku mau me time sambil nonton. Ini kuotanya masa udah habis? Padahal aku baru isi kemarin. Kenapa? Kok infonya juga yang ngulangin sih? Katanya udah habis. Iya nih, kan aku baru isi kemarin. Tapi kok kuotanya udah habis? Nah ini nih, aku mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah tahu paket kuota yang nggak habis-habis. Nih, paket Telkomsel Halo Plus 250.000. Kuota datanya mulai 300 giga. Ada kuota roamingnya juga 3 giga. Buat nanti kita liburan. Yang paling penting, konektivitasnya lancar banget. Nggak cuma kuota gede. Di sini kita juga dapat benefit bebas biaya berlangganan bulanan Prime Video. Selain itu, bisa pilih bebas langganan Netflix atau Spotify. Asik kan? Dapat telepon 500 menit dan 500 SMS juga loh. Pas banget buat koordinasi supplier resto ayam kuali kita. Wah, menarik banget. Kalau gitu kita langganan Telkomsel Halo Plus 250.000. Gimana tuh caranya? Untuk daftar Telkomsel Halo atau info selengkapnya bisa kunjungi website tsel.id/daftar-halo atau kunjungi Grapari terdekat. Wah, beneran lancar banget. Kalau gini, aku kan jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Apapun aktivitas harian dan hiburan digitalmu, pastikan koneksi tetap terjaga. Dengan Telkomsel Halo Plus 250.000, bisnis lancar, hiburan pun tanpa hambatan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh